Dari saudari kita, saya mohon izin tidak menyebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang keislaman. Baik, bagaimanakah bersyahadat dengan benar? Apakah harus disaksikan oleh ulama ataukah mengucapkan sendiri dalam hal ini jika orang sudah Islam dari kecil? Wassalam. Orang Islam dari kecil ya sudah membawa syahadat bahkan dalam kandungannya. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172 tegas Allah menyampaikan. Yuk baca lagi Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Bala syahidna. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil satu komitmen dari seluruh anak cucu Adam. Ya min zuhurihim dzurriyyatahum, ya dari semua anak cucunya, wa asyhadahum, ya sebelum mereka terlahir ke dunia ini, sejak dalam kandungan ibundanya, ya, dalam usia 4 bulan ketika roh mulai ditiupkan. Ya, tahu 4 bulan ini di hadis paling gampang di Al-Arba'in lah, nomor hadis yang keempat. Nomor hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katbi 40. Jadi 40 hari pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dibentuk kita dalam kandungan ibunda kita, di rahim ibunda kita. 40 hari pertama berbentuk pertemuan pancaran antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua maka berbentuk zigot yang menempel di dinding rahim mulai berproses. 40 hari ketiga 4 bulan sudah membentuk mudghah, daging keratan sudah mulai ada bentuknya. Pada saat itulah kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh. Ya, dalam meniupkan roh ini ketika roh masuk ditetapkan 4 hal. Dalam membangun 4 hal ini ada komitmen dengan Allah. Apa komitmennya? Kembali ke Quran surah 7 ayat 172. Alastu bi rabbikum, apakah engkau siap berkomitmen menetapkan aku sebagai Rabbmu, satu-satunya Tuhan yang akan merawatmu, menyayangimu, memaafkan kau kalau salah, mengampuni kalau berdosa, menyembuhkan kalau sakit dan sebagainya. Rabb. Maka kita berkata, bala tentu saja ya Allah, tanpa penolakan sedikit pun. Syahidna, kalimatnya syahidna, kami bersyahadat, kami menyaksikan, kami komitmen. Syahidna, ya, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai engkau katakan di hari kiamat kami lupa, kami lalai. Enggak, kau telah bersyahadat. Jadi dalam perut ibunda kita sudah ada syahadat. Maka diingatkan lagi syahadat itu saat kita terlahir. Karena itu ketika seorang terlahir itu, teman-teman sekalian, mulai lahir terus membawa fitrah dalam hidupnya, kecenderungan untuk mempertahankan syahadatnya, kecenderungan beragama. Fitrah itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-30. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkan dirimu, hadapkan dirimu pada ketentuan ad-din dengan cara yang benar, lurus. Ya, jangan bengkok-bengkok, jangan ngarang-ngarang gitu kan. Ya, ikuti petunjuk Nabimu, ikuti kata-kata para ulama, lihat bagaimana mereka membimbing, kerjakan dengan benar. Din, apa itu ad-din? Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Nah, jadi berislam itu teman-teman sekalian, mengikuti tuntunan ad-din. Apa kesimpulan kaitan dengan pertanyaan ini? Fitratallah, itu fitrah yang Allah berikan pada kita. Ya, allati fataran nasa 'alaiha, yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia dari sejak terlahir. Karena itulah ketika lahir Nabi memberikan sabdanya dengan jelas, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap yang terlahir itu membawa fitrahnya. Apa di antara fitrahnya? Fitrah untuk mempertahankan syahadatnya kepada Allah. Untuk bisa mempertahankan itu, maka dia kerjakan tuntunan agama dengan benar. Cara mengerjakan tuntunan agama ini, jalannya disebut syariat. Syariat itu dari kata syara'a lakum minad dini, ya. Allah telah memberikan syariat, jalan lebar untuk bisa mempertahankan syahadat, untuk bisa menegakkan kalimat iman, untuk kembali kepada Allah, membawa komitmen kita. Maka syariat apa? Jalan bagaimana? Jalan mempertahankan fitrah ad-din. Ad-din tadi itu disebut Islam, maka muncul istilah syariat Islam. Bagaimana jalannya? Maka lihat di keterangan Nabi, hadis Muslim, hadis yang ke-8 dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang. Ketika ditanya tentang Islam, mal Islam? Beliau jawab, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka yang pertama adalah Islam itu bersyahadat. Sudah dalam perut ibunda. Nah, ketika kemudian kita keluar, syahadat itu kita jaga. Bagaimana menjaganya? Wa tuqimas shalah, lewat salat. Maka dalam salat kita baca syahadat. Setiap tasyahud kan kita syahadat tuh, duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, selesai. Kemudian rakaat pertama tuntas, rakaat kedua, setiap 2 rakaat pasti ada tasyahud.
Disebut dengan tasyahud, ya, seakar dari kata syahadat asalnya. Tasyahada ya tasyahud, tasyahudan. Karena kita menjaga, mengungkapkan, berkomitmen syahadat kita di dalamnya. Ketika kita mengatakan kalimat at-tahiyatu lillah, kan? Wassalawatu thayyibat, atau at-tahiyatul barakatuh, salawatu thayyibatu lillah. Ada 7 versi dalamnya. Sampai ke kalimat intinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat kita. Jelas ya? Jadi kalau seseorang sudah berislam dari sejak dalam kandungan, dia terlahir kemudian muslim, nggak pernah terpengaruh macam-macam, nggak pernah keluar, maka jaga syahadatnya lewat sholat dengan benar. Ya, dia nggak perlu berikrar lagi datang ke ulama misalnya tertentu atau apa, tidak. Apalagi kalau ada, awas hati-hati, ajakan-ajakan tertentu mengatakan syahadat Anda batal nih karena nggak dikerjakan depan imam. Tanya balik, imam Anda syahadatnya dikerjakan depan siapa? Ya, tanya balik. Kalau ada yang bertanya, Anda sudah Islam belum? Tanya balik lagi, kalau Anda sudah belum? Saya sudah. Oh, kalau sudah berarti batal Islam Anda karena Islamnya sudahan. Kalau saya sedang Islam, ya sudah syahadat. Kalau dari mana? Syahadat terus depan imam, balikin. Imam Anda siapa? Pertanyaan saya, imam Anda syahadat depan siapa? Ya, salahnya bagaimana? Kita kembali pada keterangan agama di Al-Quran ada, di Rasul ada, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW. Pertahankan itu dengan mengerjakan syariat. Makanya syariat Islam itu wajib ditegakkan dalam konteks ibadah kepada Allah. Apa itu syariat Islam? Sholat syariat Islam, ya kan? Menjaga syahadat kita, zakat syariat Islam, puasa syariat Islam, haji syariat Islam. Orang yang anti syariat Islam, bagi orang Islam sendiri patut ditanya, dia sholat enggak? Ya kan? Dia puasa enggak? Ya, dia zakat tidak, ibadah tidak. Yang dimaksud syariat Islam dalam konteks ibadah itu ya tadi ibadah-ibadah ritual. Sampai negara pun memfasilitasi itu. Maka adalah kemudian Kementerian Agama diatur di situ, ada bimbingan-bimbingan, difasilitasi mitranya MUI dan sebagainya, ada ormas-ormas. Alhamdulillah semua itu untuk menjaga nilai-nilai syariat Islam dengan baik. Nanti ada yang terkait dengan muamalah, ada yang terkait dengan akhlak, itu keutuhan syariat Islam menjaga syahadat kita. Jadi ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak, ada ibadah ritual hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dalam bentuk salat, kan, dalam bentuk bacaan Al-Quran dan seterusnya, ada dalam bentuk muamalah dengan manusia, jangan berkata kasar, jangan mencuri, jangan, itu mempertahankan syahadat kita. Makanya Anda kalau bekerja dimanapun, jadi pekerja yang jujur, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan merampok, jangan menipu, jangan berbohong, jadi apapun, jadi pejabat, jadi birokrat, jadi ustadz, jadi insinyur, jadi apapun, ya tetap dalam konteks yang baik. Itu pertahanan syahadat kita, mempertahankan syahadat. Sehingga ketika ada orang tanya, kamu kok jujur begini, nggak mau korupsi, kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan saya begitu, Allah meminta saya malu dengan syahadat saya. Orang syahadat nggak mungkin maksiat, telunjuk syahadat, telunjuk sholat, nggak mungkin maksiat, nggak mungkin telunjuk yang diisyaratkan asyhadu an la ilaha illallah tiba-tiba menuliskan hoax, tiba-tiba tanda tangan proyek yang salah, tiba-tiba menuliskan angka 0 dengan cara yang tidak tepat, tiba-tiba ada bil yang nggak benar disampaikan dengan telunjuk yang digunakan tahiyat. Malu ya hamba Allah, malu ya hamba Allah, masa di bawah sholat terus masih berani tahiyat, begini tahiyat asyhadu an la ilaha illallah tapi digunakan maksiat. Malu ya Allah, malu dengan telunjuk ini, malu saudara-saudariku. Ya, jadi ini gambarannya. Kecuali kalau ada pengaruh-pengaruh lingkungan yang merubah dia terjauh dari Allah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka lingkungan, abawa diartikan lingkungan yang memberikan pengaruh kepada dirinya. Ya, jadi bisa ayah, kalau ayah ada, bisa ibu, orang tua bisa ada, gitu kan? Ada kasus lahir orang tua meninggal, diasuh oleh paman, nenek, kakek, atau orang tua utuh. Ya, dirawat dari sejak kecil, muslim yang baik, lahir dari beranjak tumbuh TK, SD, terus tiba-tiba masuk kampus, di kampus bergaul dengan lingkungannya, terpengaruh, ya terjauhkan, mulainya nggak sholat, nggak puasa, lepas jilbab, tiba-tiba pindah agama. Itu yang repot. Nah, kemudian ada episode kehidupannya sadar bahwa itu salah, dia balik lagi. Nah, saat balik lagi ini baru dia bersyahadat ulang. Syahadat ulang itulah yang disampaikan kemudian di hadapan orang-orang tertentu untuk menyaksikan kebenaran dia. Ya, kebenaran dia bisa dua orang laki-laki yang thiqah, yang benar, maka itu diartikan bisa ulama, kan? Atau seorang ustadz yang memang paham hukum, bisa jadi kemudian satu orang laki-laki, dua orang perempuan, sepanjang benar, maka bagus datang ke ulama, dampingi oleh orang tua atau kerabat terdekat. Itu yang kita katakan kembali kepada fitrah. Istilahnya kembali kepada fitrah yang dimaksudkan syahadat tadi di Quran surah ke-30 ayat 30 dikombinasikan dengan Quran surah ke-7 ayat 172. Demikian saudariku, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, jadi kalau Anda nggak pernah keluar dari Islam, nggak pernah terpengaruh apa-apa, jangan ikut-ikut gerakan yang aneh-aneh. Ya, Anda ini nggak benar, Islamnya harus syahadat lagi, tiba-tiba dibawa mulai gerakan tertentu, tiba-tiba jadi komunitas, terus yang lain kafir semua gitu kan. Nah, itu yang repot.
ya. Nah, ujung-ujungnya itu biasanya nggak jauh dari materi atau kepentingan-kepentingan tertentu itu. Anda iuran, suruh bayarin, suruh apa, suruh ini, Anda yang kerja, dan sebagainya. Itu hindari yang seperti itu. Nah, semoga Allah muliakan kita semua, ya, jaga kita supaya baik. Kita doakan, saling berdakwah dalam kebaikan, kita ajak, sadarkan kembali, ya.